Sahabat Podiungu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, di general reading kali ini, sebelum memulai pilih kartunya, aku mau ucapin selamat dulu ya. Selamat untuk kalian yang merayakan tahun baru Imlek. Semoga di tahun ini dan juga ke depannya kita bisa bertumbuh bersama menjadi semakin positif agar cahaya kita juga dapat menyinari orang lain selain juga menyinari diri sendiri tentunya. Oke. Sebelum itu juga aku pengen mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengisi kuesioner ya, yang waktu itu aku bikin tentang pertanyaan kenapa sih gitu ya kalian suka nonton tarot reading di YouTube gitu. Baik itu di YouTube aku ataupun juga di YouTube yang lainnya, kan banyak ya tarot reader dan bagus-bagus juga sih menurut aku gitu. Aku juga nonton gitu. Terus jadi yang paling banyak jawabannya itu adalah untuk motivasi. Sorry kalau misalnya tadi ada nyamuk lewat, kelihatan nggak ya di kamera? Ada nyamuk lewat. Jadi karena paling banyak jawabannya adalah untuk motivasi. Jadi kedepannya mungkin aku akan membacakan lebih ke arah yang memang sisi positifnya saja. Tentunya tidak meninggalkan sisi negatifnya juga. Cuma kayak lebih difokusin gitu ke yang positifnya. Kalau yang negatif pasti aku akan kasih saran ya untuk menghindari hal tersebut gitu. Karena menurut aku prinsip aku sendiri sih ya, ada yang positif pasti ada yang negatif. Dan juga ramalan untuk masa depan itu bukan klop 100% akan terjadi gitu. Kalau meramal masa depan itu bagaikan kita berada di sebuah jalan tol nih. Habis itu jalan tolnya itu ada berbagai macam cabang. Nah, tugas saya sebagai tarot reader gitu ya, untuk membaca energi dan juga memprediksi jalan mana sih yang kemungkinan besar kalian ambil gitu. Jadi yang itu yang kebaca, tapi masih ada jalan banyak ya, jalan-jalan lainnya gitu, opsi-opsi lainnya yang bisa kalian ambil juga gitu. Misalnya kalau kalian nggak mau ngambil jalan A karena jalan A terlalu berisiko begini-begini, setelah dibacakan kemudian pasti akan dikasih solusinya, cara untuk menghindarinya gimana gitu ya. Nah, ya kalau sepengalaman saya sih ada yang akhirnya berhasil menghindari, ada yang memang tidak berhasil menghindari itu gitu. Contohnya kayak apa ya, kalau yang reading ke saya kan banyaknya karir gitu ya, tentang karir. Kalau yang kayak gini bagus nggak, kayak gini bagus nggak, jadi kayak nanam modal di sini gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bilang ya ini kan di beberapa ya, tidak di semua, tapi jadi kalau misalnya aku bilang di sana ada kemungkinan ditipu gitu ya, akhirnya dia tidak jadi invest, tidak jadi meminjamkan uang gitu misalnya, ya emang benar kenyataannya sebentarnya lagi atau besoknya gitu ya, akhirnya dia tahu kalau itu sebenarnya memang penipuan gitu. Untungnya dia nggak jadi gitu. Jadi sih sinis kayak gitu sih, mengetahui resikonya, dan ya terserah kita sih sebenarnya mau ngambil atau enggak jalannya itu gitu. Toh juga setiap jalan, aku nggak muluk-muluk sih ya, setiap jalan itu pasti ada resikonya gitu. Oke, sekian menurut aku ngocehnya tentang ramalan ya. Masih banyak sebenarnya yang bisa aku sampein tentang ramalan itu sebenarnya kayak gimana sih, dan kita tuh sebenarnya ya ada orang yang tipenya kreator, ada orang yang memang perlu bayar karma, itu beda-beda lagi gitu. Ada berbagai macam. Enggak apa ya, terlalu panjang nanti videonya, terlalu banyak ngoceh aku ntar. Oke, untuk general reading kali ini seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail dan juga di judul, aku akan membacakan tentang hoki kalian di tahun macan ini ya. Macan apa harimau ya? Macan apa harimau? Ayo. Di tahun baru Imlek ini ya, hoki untuk kedepannya. Untuk tempo waktunya nanti ngalir aja, aku juga nggak tahu sih untuk tempo waktunya kena sampai kapan. Atau juga kalau waktu biasanya sih memang bisa lebih cepat, bisa lebih ke belakang, tapi sih aku rasa nggak jauh-jauh amat gitu. Oke. Ini untuk yang pel 1, ini untuk yang pel 2, ini untuk yang pel 3. Kalian mau pilih kartu yang mana? Ini ada Shadowscape, ini ada Mermaid Tarot, dan ini ada Grand Witch Tarot gitu ya. Shadowscape, Mermaid Tarot, Grand Witch Tarot. Oke.
Silakan kalian pilih. Jika kalian masih memerlukan waktu untuk memilih ya, silakan di pause videonya. Dan jika kalian sudah memilih, silakan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Oh ya, sebelum kalian memilih ini, aku lupa bilang tadi, sorry. Ingat, kalian fokus dulu ya, kalian berdoa dulu. Mungkin lebih baik kalian sebutkan nama kalian juga, nama lengkap kalian, biar ini terasa personal reading gitu, meskipun ini general reading gitu. Oke, biar energinya connect juga. Oke, mari kita masuk ke pembacaan yang pertama ya. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih pembacaan pertama tentang hoki apa ya yang akan datang ke kamu di Sio Macan lagi sorry, tahun baru Imlek ya, tahun baru Imlek sekarang belum cepet banget. Untuk orang-orang yang memilih pembacaan pertama, aku kocok dulu kartunya. Hoki apa yang akan datang pada kamu untuk orang-orang yang memilih pembacaan pertama di tahun baru Imlek ini? Sio macan atau harimau? Harimau atau macan? Ayo. Oke. Aku shuffle dulu. Sabar ya. Ada 9 of cup yang kebalik. Oops. Bagus. Hampir, gengs. Membara dia, berapi-api. Tapi elemennya angin dan air. Oke. Satu lagi. Oh, ini banyak tentang perasaan nih. Ada yang mungkin jika kalian masih terjebak di pola masa lalu, tentang khususnya adalah tentang hubungan, ya di sini kalian pasti akan, bukan pasti ya, kemungkinan besar akan bisa untuk lepas dari pola masa lalu tersebut. Kalian akan bisa untuk meninggalkan orang-orang yang membuat kalian resah, membuat kalian lelah, capek gitu. Dan meninggalkannya itu karena apa? Karena di sini emang akan datang seseorang yang baru atau love life kalian yang baru. Plus juga di sini memang sudah waktunya kalian untuk meninggalkan orang-orang yang toksik yang sebelumnya gitu. Sebenarnya ya di sini mungkin ada yang trauma, ada yang trauma itu kayak di hubungan pasangan ataupun juga di hubungan sosial. Ini tidak berbicara tentang love life saja, tapi ini berbicara tentang status sosial juga. Mungkin ada yang dibicarakan oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya, terus dia jadi kayak minder gitu, nggak percaya diri. Atau mungkin ada beberapa dari kamu yang selalu melihat keberhasilan kamu di masa lalu gitu. Jadi kayak ada mengenang hal-hal baik di masa lalu, padahal sebenarnya hal itu mungkin tidak bisa terulang lagi. Misalnya masa-masa indah bersama mantan kayak gitu, atau dulu kamu pernah bekerja di tempat yang bagus, sekarang mungkin karena ya corona ini kena PHK gitu. Jadi ada perubahan yang tidak menyenangkan, yang dimana kamu masih kayak stuck gitu loh energinya di sana. Tapi tenang aja, karena di sini memang ngebacanya hoki, jadi ya syukur-syukur di sini emang keluar ada hoki ya. Ada laki-laki yang akan datang, laki-laki itu naksir kamu. Nah ini khusus yang divine-nya feminim atau yang memang perempuan, laki-laki atau divine maskulin ya yang datang ini. Kalau kamu yang divine-nya maskulin, bersemangatlah karena di sini kamu akan mengalami peningkatan spiritual dan menuju ke arah hal yang kamu inginkan. Jadi, kalau kamu berani membuang ataupun melepas hal-hal yang lama yang mungkin kamu pikirkan selama ini kayak sampai uring-uringan gitu, aku pergi nggak ya gitu, atau ini pantas untuk aku pertahankan nggak ya, misalnya kalau ada berpikir seperti itu, baik tentang karir ataupun juga tentang love life, atau mungkin kamu mikir tentang merantau kayak gitu, aku masih oke nggak ya kalau untuk tinggal di sini kayak gitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang akan menemukan jawaban, pada akhirnya akan menemukan jawaban, dan kamu makin yakin sama diri kamu. Entah itu kamu milih pergi dari lingkungan yang toksik, pergi dari teman-teman kamu, atau mungkin pasangan kamu yang udah gak bisa kamu harapkan gitu sebelumnya, atau mungkin kamu naksir seseorang tapi tidak dijawab gitu ya. Kamu akhirnya kayak bisa ya udah kamu lepasin itu, kemudian kamu
akan menuju jalan yang tepat, di jalan kamu yang tepat, sehingga kamu bisa bahagia. Akan tetapi meski begitu, kartu selanjutnya itu adalah Knight of Swords yang kebalik, dimana masih sangat besar ada kemungkinannya kamu balik lagi ke sini gitu. Nah, tapi ini ya, untuk menjemput keberuntungan kamu yang berupa kemenangan ataupun juga jalan yang tepat, baik itu di karir ataupun juga di pasangan, untuk menjemput itu kamu jangan terfokus pada kegagalan kamu, fokuslah pada masa sekarang dan hal baik apa yang bisa kamu dapatkan atau lakukan di masa sekarang, kayak gitu. Langkah apa yang bisa kamu ambil di masa sekarang, ini langkah real, karena semesta ini berpesan bahwa kamu tuh sebenarnya sudah dipersiapkan langkah menuju kemenangan kamu gitu. Mungkin jalan sebelumnya itu bukan jalan kamu, jadi kamu perlu pindah jalan, pindah haluan. Kayak ini kan ada Six of Swords yang lambangnya itu dia naik angsa gitu, meninggalkan gagak-gagak hitam yang ada di bawahnya. Ya meskipun ini kebalik, jadi kayak bilang tuh emang ada energi perpindahan, tapi kayaknya mandek-mandek atau stuck karena pikiran kamu sendiri gitu. Jadi semesta tuh bilang ya udah, yakin, ambil jalannya gitu. Jadi kamu emang bakal dipertemukan sama jalan yang positif, jalan yang dimana kamu bisa menggapai kemenangan kamu gitu. Oke, selanjutnya aku akan tambah lagi 4 kartu ya, tentang hoki yang akan datang pada kamu di tahun macan ini. Macan atau harimau, ada yang bilang macan, ada yang bilang harimau. Oke, tahun macan atau harimau ini ada Queen of Swords. Apa lagi nih? Akhirnya memang kamu mantep gitu loh sama jalan kamu, kayak percaya diri juga, terus karisma kamu juga muncul. Karisma yang muncul itu adalah kecerdasan ya, dari segi kecerdasan. Jadi orang-orang mulai melirik itu ide kamu dan cara kamu berkomunikasi, tuh yang mulai dilirik oleh orang-orang. Nah, ada The Magician nih yang kebalik. The Magician yang kebalik ini menandakan sebenarnya kamu memiliki sumber daya yang cukup untuk kamu membuat sesuatu itu menjadi nyata, ide-ide kamu menjadi nyata, ataupun juga jalan yang kamu inginkan itu menjadi nyata. Kamu punya sumber daya yang cukup, itu kayak ada berceceran gitu loh di kehidupan kamu, entah itu dari segi teman-teman kamu mungkin yang masih sebenarnya bisa kamu andalkan kayak gitu, atau emang dari segi diri kamu sendiri, kayak kamu tuh intinya punya sumber daya yang cukup untuk impian kamu itu. Tapi di sini karena kamu ada fokus nih di Six of Swords-nya, kamu ada belum meninggalkan hal-hal yang sepatutnya kamu tinggalkan atau emang disarankan untuk kamu tinggalkan, dimana hal tersebut itu kalau kamu tetap di sana ya kamu nggak berkembang gitu. Jadi Magician kamu tuh kebalik, kamu yang sebenarnya sudah bisa membuat sesuatu karya gitu ya ibaratnya, atau mendapat kemenangan, tapi malah terhambat karena kamu sendiri yang belum meninggalkan tempat kamu yang toksik itu gitu. Ini ada berbagai macam ya, ingat hal-hal yang toksik ini bukan pacar aja, bukan sosial aja, bisa juga kayak kenangan masa lalu juga bisa gitu. Oke, hoki yang akan datang pada kamu untuk orang-orang yang memilih pembacaan pertama. Kalau sebelumnya ada konflik, baik itu sama bos, sama atasan, sama orang tua, itu kamu bakal bisa memenangkan hatinya gitu. Calon pemenang. Oke, satu lagi, dan ya ini Page of Swords. Wow, jadi bener nih, kamu tinggal yakin aja dan kamu tinggal jalan aja di jalan kamu, soalnya kayak di rencana kamu gitu. Di sini ada Page of Swords yang menandakan sebenarnya kalau kamu bingung ya, kenapa sih kamu ada rencana seperti itu, kenapa kamu menginginkan hal-hal seperti itu, karena memang itu adalah hal yang jiwa kamu perlukan. Atau kalau misalnya kamu lagi bingung di area spiritual gitu ya, kenapa sih kamu perlu berjalan di hal-hal spiritual atau supranatural kayak gitu, kenapa kamu punya sensitivitas yang begini sampai itu mengganggu kamu sendiri, mungkin karena belum terlalu bisa kamu handle juga. Kenapa gitu, ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, dan kenapa kamu harus jalan di sana gitu.
Terus satu lagi selain itu, kenapa jiwa kamu tuh seakan-akan memanggil kamu ke arah yang mungkin entah itu nggak masuk akal untuk sekarang, yang kamu belum mengerti untuk sekarang. Kenapa gitu? Karena memang itu ya emang panggilan jiwa kamu, dan itu memang bakal mengarahkan kamu ke kemenangan, baik itu di duniawi dan juga di arah yang spiritual kayak gitu. Jadi ya kayak dibilang lah, sesimpelnya ya, ikuti panggilan jiwa kamu. Dan kartu yang terakhir ini ada Ace of Swords yang tidak terbalik. Jadi memang kalau kamu ngikutin panggilan jiwa kamu berserah sama diri kamu sendiri, kamu kayak nggak melawan, nggak konflik lagi sama diri kamu sendiri. Di sini akan ada komunikasi yang baru, akan ada orang-orang baru yang datang, dimana orang-orang baru ini akan membawa kamu ke pencapaian misi jiwa kamu juga. Terus juga manifestasi kamu akhirnya berjalan dengan baik gitu. Kalaupun ada yang tersumbat dari segi rezeki, itu pun juga ada indikasinya nih di sini, karena adanya kesedihan-kesedihan yang belum kamu lepas, adanya mindset yang entah itu mindset di masa lalu kayak gitu yang belum kamu lepas, yang padahal sebenarnya masih perlu kamu buka, masih perlu kamu rilis itu, lepaskan kayak gitu. Mengenai apa itu ya tergantung dari kisah kehidupan kalian. Jadi aku nggak bisa general dan juga gitu, karena ada yang masalahnya di orang tuanya dia, di sini aku lihat ada masalahnya di sosialnya dia, dimana dia kayak di kerangkeng gitu, atau kayak diomongin yang enggak gitu ya sama sosialnya kayak gitu. Jadi ada banyak masalah sebenarnya, banyak berbagai macam ya, bukan di kalian yang banyak masalah, enggak, ada berbagai macam kisah di kehidupan kalian masing-masing begitu. Ada Ace of Swords, jadi memang ini kesempatan yang bagus untuk kalian up. Nah, karena di sini Imlek ya, untuk pembacaan Imlek ini berarti mungkin ini adalah proses yang terjadi selama 1 tahun, tapi aku rasa energi ini cepat ya, semoga emang benar-benar cepat, jadi kayak terjadi perubahan yang bagus di diri kalian, dan ini cepat, bisa dibilang lah 3 bulan itu mungkin kalian sudah naik tangga, sudah lepas dari orang-orang yang toksik itu. Kenapa aku bilang cepat? Karena di sini memang secara intuisi anginnya tuh cepat, dan tadi juga ada sempat hampir kena lilin, hampir kebakar gitu ya. Jadi memang udah bakal nyampe juga gitu, berapi-api, ada semangatnya gitu. Ada api di dalam jiwa kalian yang menyala gitu. Oke, sekarang aku akan ambil dari oracle-nya ya. Hoki kamu untuk tahun macan ini. Hoki kamu untuk orang-orang yang memilih pembacaan pertama di tahun macan ini. Oke, sebentar ya. Love life-nya kebalik, divine masculine-nya kebalik. Bentar ya. Aku akan ambil 3 kartu. Star, berkah. Oke, satu lagi. Aku kocok dulu kartunya. Iya, aku takut kalau misalnya aku deket lagi nanti kena lilin. Oke, jatuh. Love life. Nah, ini emang yang paling kuat ya untuk orang yang pilih pile 1 ini, tentang love life ya. Jadi ada orang yang akan kalian tinggalkan, dan juga ada cinta sejati yang akan datang gitu. Kalau mengenai ini soulmate atau apa, aku juga kurang tahu, karena di sini yang jelas kemungkinan besar itu bukan karmik. Ini adalah cinta yang kemungkinan besar peluangnya itu langgeng gitu untuk kamu yang pilih pembacaan pertama. Selain cinta adalah penghargaan diri, jadi dari segi status juga mungkin akan dihargai, akan naik ya statusnya gitu. Syukur semoga, karena di sini ada The Star di yang sinkron dengan Ace of Swords, jadinya kayak rezeki kamu ataupun juga jodoh kamu ini datang dari lingkup kamu yang baru, lingkup komunikasi kamu yang baru gitu. Atau mungkin kamu perlu merubah gaya komunikasi kamu, tapi gak apa-apa, karena ini akan terjadi secara natural tanpa kamu sadari, kayak misalnya tanpa kamu sengaja, karena memang flow-nya itu
sesimpel itu gitu. Nanti juga akan apa ya, ya kalau kalau aku bilang nanti juga akan kejadian kayak seakan-akan aku 100% itu enggak sih ya, tapi intinya ini adalah sesuatu yang memang natural, kamu bakal ngarah yang sana kayak gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang pilih pembacaan nomor 1, cukup positif dan pasti berhasil sih aku rasa untuk lepas dari hal-hal yang sebelumnya tidak menguntungkan untuk kamu, terutama di bidang hubungan antar manusia. Oke, terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan kedua tentang hoki kamu di tahun macan atau tahun harimau ini. Oke, hoki kamu ya, untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua, langsung keluar ada Six of Wands. Wow, kamu akan dilirik nih, karisma kamu bakal makin memancar dan rezeki kamu datang dari passion kamu sendiri. Atau kalau kamu nyaman di kerjaan kamu, rezeki kamu bakal naik di sana. Itu ada indikasi tanda-tanda keberuntungan dalam fashion, dalam aktualisasi diri. Intinya kayak orang-orang mulai melihat bakat kamu. Seperti itu. Bukan mulai sih, aku rasa di sini memang sudah berjalan dan sudah terjadi. Oke. Ada Hangman. Oke, jadi di sini diingatkan meskipun orang-orang ini melihat kamu hebat ya, tapi jangan tinggalkan sisi unik diri kamu juga. Kayak misalnya nanti kan kamu dilihat wah gitu ya sama orang-orang, tapi kadang pasti bakal ada hal-hal atau orang-orang yang mengkritik gitu. Nah, jangan diambil hati ya semua kritikan, karena di sini kuncinya adalah tetap pertahankan keunikan cara kamu berpikir. Oke, hanya saja mungkin apakah akan ada terjadi sesuatu dengan keunikan diri kamu ini. Mari kita baca lagi, mari kita ambil kartunya dulu. Tidak, oke, jadi gini. Di sini ada pesan ya. Kalau kamu punya pemikiran yang unik, tulis aja, karena mungkin suatu saat itu bakal bisa jadi berguna untuk, baik itu untuk seseorang, bukan hanya diri kamu, tapi juga untuk orang lain gitu loh. Jadi ada sisi diri kamu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang dimana sisi diri kamu ini akan membantu orang lain. Dan di sini King of Swords adanya indikasi bahwa King of Swords temenan sama Six of Wands, jadi kayak ada indikasi atau simbolisasi bahwa kamu ini bakal naik ya secara status dari cara kamu berbicara. Berbicara ini dalam artian kalau di dunia digital seperti sekarang nih ya, online, bisa tentang artikel, bisa juga YouTube, bagi kamu yang YouTuber juga, bisa postingan Instagram, postingan Facebook, ataupun juga Twitter gitu. Intinya adalah mode komunikasi, ataupun mungkin bisa juga dalam membuat artikel gitu. Oke, kemudian aku kocok lagi ya kartunya untuk hoki kamu di tahun macan ini atau tahun harimau ini, untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua. High Priestess. Ya, intuisi kamu naik, pantas ya, pantas saja nih, pantas saja orang-orang itu melihat kamu, karena memang ini adalah waktunya kamu naik ke panggung, bisa dibilang kayak gitu. Namanya juga roda ya, kehidupan itu kan roda yang berputar, ada masanya naik, ada masanya turun. Ini lagi masanya lagi naik nih gitu. Nah, karena ada indikasi masa-masa naik ini, jadi menurut aku sih lebih baik memang simpen ya ide-ide unik kalian juga. Mungkin juga kalian akan lebih terhubung dengan spirit guide, lebih terhubung dengan diri kalian sendiri juga, yang dimana komunikasi dengan spirit guide ataupun higher self kalian, ataupun semesta, ataupun Tuhan itu sendiri, itu bakal membuat kalian ataupun orang lain itu merasa terbantu dan bisa memilih jalan yang baik, jalan yang positif. Oh ya, ini adalah waktu yang baik juga untuk kalian menata ulang rencana kalian untuk masa depan, karena di sini intuisi kalian lagi oke. Kecenderungan kalian untuk miskomunikasi itu lumayan kecil gitu, baik itu misalnya komunikasi sama higher self ataupun sama sosok gaib gitu. Kalau bagi yang sudah terbiasa ya untuk komunikasi dengan beliau-beliau, ataupun juga komunikasinya tuh baik dengan tarot atau dengan coffee reading kayak gitu, itu lagi hal yang baik.
dalam perusahaan juga mungkin bos kalian atau atasan kalian ini lagi ngelirik potensi kalian kayak gitu. Jadi tetap pertahankan kinerja kalian untuk saat ini karena ada kemungkinan bahwa kalian akan ada naik jabatan. Oh ya, satu lagi, ini lebih cepat naik jabatannya itu bukan hanya dilihat dari siapa, dari si bos, tapi ini dari teman juga bisa gitu, kayak direkomendasikan gitu loh, karena kalian nih orangnya percaya diri dan mereka juga percaya sama kalian. Nah, The Hangman ini ya, kalian tuh mampu melihat, misalnya ada masalah nih, kalian mampu melihat dari sisi yang berbeda sehingga kalian bisa menemukan solusinya dari masalah tersebut gitu, yang orang-orang tuh nggak kepikiran itu loh, tapi kalian kepikiran. Jadi intinya nih di tahun ini ya, hoki kalian tuh lagi naiknya di bidang intuisi, bidang pikiran, analisa, komunikasi, dan juga passion kalian gitu. Oke, aku akan ambil 4 lagi ya tentang hoki kalian di tahun macan ataupun di tahun harimau untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua. Oke, teman-teman, selagi aku mengosok kartunya, aku mau ngiklan dulu. Jadi di sini aku lagi ngebuka fortune telling ya, untuk waktu yang lumayan terbatas, tanggal 1 dan tanggal 2 saja gitu ya. Jadi kalian bisa memesan fortune telling ini dan kalian bisa mendapatkan personal reading untuk karir, untuk love life, dan juga untuk general reading atau general mindset ya, pesan general, baik itu dari siapa sih, higher self kalian, dari semesta juga bisa gitu, ataupun juga dari leluhur kalian. Dan ketiga itu bisa langsung kalian dapatkan dengan sekali bayar ya. Harga juga aku agak lupa berapa karena member sama siapa sih namanya non member itu beda harganya. Kalian bisa lihat di layar ya untuk harganya dan juga untuk displaynya ya, template-nya seperti apa kira-kira begitu. Oke, kita lanjut ke readingnya tentang hoki kalian yang akan datang di tahun macan ini untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua. Four of Wands. Nikah nih, ada pemenuhan batin. Oke, dua lagi, ada pemenuhan batin. Jadi apakah ada yang berniat bulan madu, berniat ketemuan setelah sekian lama gak ketemuan karena pandemi ini gitu. Ini bisa, ini aku kagum loh, kartu kalian ini gak ada yang kebalik. Oke, seru lagi ya. Jadi kalian ini bisa kemungkinan untuk bertemu baru. Aku bilang gak ada kebalik, langsung kebalik deh yang terakhir. Oke, tapi gak apa-apa. Oke, mari aku bacakan. Ada kemungkinan kalian untuk ketemu sama pasangan kalian. Ini terutama yang udah punya pasangan ya, merayakan bersama. Ini kayak kalau kartu Four of Wands sih biasanya emang bulan madu, ataupun juga ada restu ya ngomong. Jadi bagi yang ingin memperkenalkan dengan orang tua mungkin bisa direstui, kemungkinan besar. Dari segi bapak, dari segi ibu mungkin perlu persiapan lebih matang. Begitu, divine femininnya yang agak kayak gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, aku rasa di sini kemungkinan besar ada mendapat restu lah dari orang tua jika ada yang ingin mencari restu. Kemudian ada Nine of Cup ya, kartu yang pertama, dan sinkron dengan Six of Wands. Jadi di sini memang akan adanya kejelasan ataupun pemenuhan batin, kebahagiaan secara batin ya, untuk passion kamu, untuk status kamu, dan juga untuk aktualisasi diri kamu gitu. Kamu ini masa-masanya bahagia banget gitu. Lagi happy, lagi enak. Terus juga King of Swords dan juga The Magician yang jadi satu ya, sinkron jadi satu nih, menandakan bahwa memang manifest kalian tuh memang cepat, kalian punya sumber dayanya dan kalian bisa memanfaatkan sumber daya itu dengan baik, dengan cara kalian yakin pada tujuan kalian. Kalian ya, orang-orang yang memilih pembacaan kedua ini bukan orang yang mulai dari nol. Maksud aku
dari pembacaan ini ya, kalian tuh kayak misalnya emang udah ada rencana, emang udah ada yang kalian tekuni kayak gitu, emang udah tahu passionnya kalian itu apa, emang udah punya pasangan juga bagi yang udah punya pasangan ya gitu. Terus kalau yang single sih aku rasa memang bakal terfokusnya sama aktualisasi diri. Itu energi pasangannya sih cuma ini aja. Oke. Dan Queen of Swords yang terakhir di sini yang kebalik dan di sampingnya The High Priestess. Jadi gini, memang meskipun kalian itu ada perkembangan spiritual, meskipun kalian ada koneksi sama higher self, tetapi mungkin ada blok dari segi logika gitu. Jadi agak ada logika yang berpikir bener gak sih, atau masih menimbang-nimbang, masih ragu gitu. Kemudian selain dari segi logika itu kan internal ya, kalau yang eksternal itu bisa aja kalian di apa ya, sama orang-orang ya, dikritik sama orang-orang, padahal kalian menyampaikan apa yang menurut kalian emang oke gitu, emang benar dan sesuai dengan pengalaman kalian. Tapi di sini Queen of Swords kebalik, jadi ada aja yang mengkritik kalian gitu karena baper. Tuh, jadi ya udahlah ya, menurut aku sih nggak usah kalian gimana lagi, karena ya setiap orang punya pemikiran yang berbeda ya. Kalau itu kalian pikirin terus, jadinya nanti agak susah berkarya gitu. Oke, aku akan ambil dari Oracle dulu ya, tentang hoki kalian di tahun macan ataupun harimau ini untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua. Hoki kalian untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua. Great Fortune-nya kebalik. Kenapa ini kebalik? Oke. Aku akan ambil 3 kartu di sini. Ini juga enggak. Satu-satu dulu. Family room-nya kebalik. Oke. Wow, meskipun ada berbagai macam kenyamanan di sini, nampaknya ada sesuatu yang belum cukup. Ada sesuatu, aku nggak bilang kalian kurang bersyukur atau gimana ya, tapi kayaknya masih ada yang bisa kalian gapai di masa depan. Maksudnya meskipun kalian sekarang bahagia, meskipun nanti kalian ini bakal bahagia nih, tapi kebahagiaan itu masih bisa sangat berkembang lebih jauh lagi gitu. Masih ada keberuntungan yang bisa kalian dapatkan gitu. Kalau dari segi pasangan, kalau misalnya kalian sekarang akhirnya berhasil ya ini contoh, berhasil terrealisasi untuk ketemu, nanti di masa depan kalian kalau misalnya ada rencana yang lebih besar, kalian mungkin bisa. Nah, karena di sini family room juga masih sinkron kayak yang tadi aku bilang, tentang mungkin ada orang-orang yang ingin memperkenalkan pasangannya dengan mereka, dengan ibu atau ayah mereka kayak gitu ya. Jadi ya mungkin akan ada pembicaraan yang lumayan panjang, tapi pada akhirnya jika berusaha keras ya pasti akan berhasil. Tentunya dari segi persiapan juga perlu tuh. Kemudian untuk orang-orang yang mendambakan kenyamanan dari segi rumah, ini bisa dapat kenyamanan ya dari segi rumah. Mungkin yang sebelumnya kayak nggak begitu enak lah di rumah, kalau nggak betah gitu di rumah, atau mungkin keluarganya kurang harmonis gitu. Jadi ini bisa mendapatkan kenyamanan di rumah dan juga bersama keluarga. Great Fortune, kalian tekun aja, ini saran sih ya, bisa kalian jalanin bisa nggak, kalian tekun aja sama apa yang kalian sudah kerjakan, karena keberuntungan di sini menunggu kalian. Tapi jangan kalian sampai memaksakan ya. Jadi gini, karena di sini kan kalian nih pemikirannya unik, jangan sampai kalian memaksakan pemikiran kalian pada orang lain. Karena apa? Justru kalau kalian memaksakan pemikiran kalian, orang lain tuh bukannya jadi respect, tapi mereka tuh malah merasa terintimidasi. Jadinya mereka malah menjauhi kamu, bukannya malah menghargai kamu. Begitu, ada resikonya di sana. Oke, jadi itu yang perlu kamu perhatikan ya untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua. Tapi secara garis besar sih aku rasa lumayan baik untuk hokinya. Dan ini adalah kalau secara time, ini menurut aku hal yang tidak secepat nomor 1 tadi atau pembacaan pertama. Ini lebih ke hal yang akan berulang terjadi selama baik itu setahun, 6 bulan kayak gitu. Kayak
Ini ada energi lama yang berulang gitu, akan berulang terus tuh di masa depan. Oke, jadi menurut aku bakal sangat bisa untuk dikembangin ke hal-hal yang lebih positif lagi, lebih naik lagi gitu ya tangganya, dari segi spiritual, dari segi apa namanya tadi itu pekerjaan, aktualisasi diri, passion, dan juga love life juga masih ada. Kalian tuh lagi di jalur tangga yang naik gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang pilih pembacaan nomor 2 ya. Semoga kalian terhibur dan juga semoga resonate, semoga benar-benar terjadi yang positif ya. Kita sama-sama doakan. Oke, terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih pembacaan nomor 3 tentang hoki kalian di tahun 2022, terkhususnya adalah tahun macan atau tahun harimau ini. Oke, pertama-tama aku kocok dulu kartunya untuk hoki kalian. Oke, wow, ada Ace of One untuk yang pertama ya. Ada Ace of One. Mari kita kocok lagi kartunya untuk melengkapi. Untuk orang-orang yang membeli pembacaan nomor 3 hoki, ada Seven of Pentacles. Jadi ini adalah peluang yang baru yang muncul dari apa namanya hal yang sudah kalian tekuni gitu. Jadi sebelumnya nih, hal apa yang sudah kalian tekuni, lihat dulu hal apa keseharian kalian saat ini gitu, karya kalian saat ini, pekerjaan kalian saat ini, masih ada peluang untuk bisa memperluas. Jadi nanti kalian tuh bakal dapat ide untuk menginovasi ya, untuk merubah ataupun membawa hal yang kalian tekuni itu menuju ke hal yang positif, ke tangga yang naik gitu. Di sini aku rasa ide itu datang dari ide orang lain, jadi kayak komunitas gitu loh. Kalian bisa komunikasi dengan orang lain, atau karena kalian semakin dihargai oleh orang lain, jadinya kalian jadi lebih percaya diri gitu sama ide-ide yang akan kalian eksekusi gitu. Nah, hanya saja di sini ada kecenderungan kalian untuk berpikir kegagalan, ketakutan kalian, baik itu ketakutan ketakutan dalam digunjingkan oleh orang-orang kalau misalnya kalian gagal tuh gimana gitu, kayak diomongin gitu loh. Terus ada ketakutan juga kalau kalian, ya ketakutan internal juga ada, kayak misalnya kalian gagal gitu, nanti gimana ya gitu. Jadi mungkin beberapa orang yang pilih pembacaan ketiga ini ada dalam kondisi yang sudah meragukan, apakah di sini, di jalan ini aku pantas untuk maju, apakah jalan ini pantas untuk aku perjuangkan atau tidak gitu. Tapi tidak apa, jalan yang telah kalian ambil, hal yang telah kalian kerjakan selama ini itu adalah hal yang baik, hal yang memang meningkatkan pengalaman kalian. Tetapi memang nanti pada waktunya kalian perlu untuk menginovasi. Kalian tidak meninggalkan semua. Di sini ada Knight of One. Jadi kayak kalian tuh mau pergi, mau naik kuda gitu ya, mau jalan ke jalan yang lain. Ini sih merantau ya, kayak ke jalan yang jauh gitu. Tapi di sini karena ada temennya yaitu Seven of Pentacles dan Ace of One, jadi bisa dibilang tuh kalian lebih ke arah yang akan mengembangkan hal yang kalian sudah tekuni gitu. Atau mungkin hal yang sudah kalian tekuni ini akan meningkatkan skill kalian untuk kalian tuh lebih berkembang lagi ke hal-hal yang lebih bagus lagi, lebih menguntungkan lagi gitu. Oke, karena di sini kartunya ada nature yang kebalik ya, tapi nature-nya ini sebenarnya belum terlalu kebaca. Ketakutan kalian ini di mana? Apakah kalian memang seragu-ragu itukah untuk kalian maju, ataukah memang kalian terlalu memikirkan lingkungan sekitar yang tidak mendukung mungkin, ataupun juga kalian agak nggak percaya diri sama diri kalian sendiri. Padahal ya menurut aku, meskipun beberapa orang yang mungkin emang nggak percaya sama kalian, tapi di sini lebih banyak orang yang mendukung kalian loh. Maka dari itu, kalau kalian di tempat yang tepat nih, di komunitas yang tepat, justru kalian akan mendapatkan ide untuk mengembangkan hal yang telah kalian kerjakan gitu. Malah jadi ada matahari menunggu di sana, meskipun perjalanannya masih jauh. Matahari itu kayak bisa dibilang ada keberuntungan, kesejahteraan secara finansial kayak gitu.
Jadi misalnya yang pengen memperluas bisnis ya, itu bisa, yaitu meskipun perlu perjalanan yang agak jauh. Di sini kemudian ada Page of Keys yang kebalik. Jadi jangan sampai kalian terlalu baper ya, terlalu baper sama kata-kata orang, mungkin sama bahkan sama pikiran kalian sendiri. Jangan sampai pikiran kalian sendiri menjatuhkan kalian. Jangan sampai perasaan kalian yang terlalu ngambil perasaan sama orang-orang tuh membuat kalian terhambat untuk kalian maju. Dan Egg of Wand-nya di sini kebalik. Nah, gini nih. Kalau kalian terlalu banyak ide, itu juga nggak oke. Karena apa? Karena kalian malah susah ingin fokus kemana, ingin memajukan yang mana. Padahal nih, kunci keberhasilan kalian itu ada di kalau kalian fokus di satu hal. Fokusnya itu kayak terus-terusan kalian poles, terus-terusan kalian dalami sehingga kalian menjadi profesional di bidang itu gitu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu meluas mengambilnya. Tapi kalaupun misalnya ada ide yang baru, usahakan ide yang baru itu adalah hal yang relate atau sinkron sama apa yang sudah kalian kerjakan gitu, biar kalian tuh bisa maju, bisa lebih maju lagi. Tuh High Priestess-nya yang kebalik. Oke. Nah, di sini kan tadi mohon maaf sebelumnya ya, aku bilang ada jangan baper nih. Nah, baper ini atau bawa perasaan gitu ya, memang akan mengganggu kalian dari segi intuisi kalian yang sebelumnya kalian ini cuma perlu fokus aja, kalian bisa dapetin ide yang bagus juga. Tapi karena kalian mungkin ada fokusnya di di hal-hal yang kurang oke gitu, mungkin di perasaan kalian sendiri, karena orang-orang tidak mendukung kalian kah, ataupun juga nih ada nature-nya yang kebalik dan the High Priestess yang kebalik, kayak lebih ke arah yang kepercayaan diri. Mungkin kalian belum terlalu berpengalaman dalam bidang kalian, mungkin kalian masih ya pasti perlu banyak belajar ya. Setiap orang juga selagi hidup selalu belajar sih menurut aku ya, karena ilmu pengetahuan tuh benar-benar luas banget sih. Jadi kayak nggak cukup kayaknya umur itu untuk belajar semua gitu. Jadi ya udah, jadi wajar aja kalau kalian merasa kalian belum profesional, kalian belum mampu di bidang itu, wajar aja. Tapi jangan sampai kalian karena memiliki perasaan itu kalian jadi minder gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalian tuh cuma perlu fokus, lo lakuin aja hal yang udah kalian jalani gitu, tinggal jalan aja. Emang perlu berusaha. Ada Nine of Pentacles, jadi emang di akhir ya, di akhir perjalanan di sini kalian akan bisa bahkan bukan hanya membantu diri kalian sendiri saja dari segi materi, tapi juga dari membantu keluarga kalian secara keseluruhan, baik itu keluarga inti ataupun juga keluarga besar. Tapi kan ini tergantung skala ya, tergantung skala kalian. Bisa juga kalian malah membantu komunitas gitu, bukan hanya keluarga inti yang saudara saja, tapi kayak orang luar yang sebenarnya nggak saudara, tapi mungkin ada soul family kalian gitu ya. Jadi kalian bisa bantu mereka. Jadi ya, meskipun kalian susah, agak bingung nih mau jalannya kemana, mau kalian fokusin kemana, ya gak apa-apa, jalanin aja dulu gitu loh. Yang penting kalian sudah tekun gitu. Ketekunan tuh penting, karena memang di akhirnya kayak ada akhirnya roda itu sudah mulai naik di akhirnya gitu. Kalian bisa berguna untuk orang-orang juga, dan juga untuk diri sendiri. Ada pemenuhan batin dan juga kebahagiaan dari segi finansial kayak gitu. Oke, sekarang aku akan ambil ya dari oracle-nya. Untuk hoki kalian, orang-orang yang memilih pembacaan nomor 3 di tahun harimau atau macan ini. Oke, selagi aku kocok kartunya, aku mau ngiklan dulu ya, ngiklan. Nah, aku lagi buka fortune telling. Kalian bisa booking dan kalian bisa mendapatkan pembacaan tentang karir, pembacaan tentang love life, dan juga pembacaan tentang general message itu, baik dari semesta, baik itu dari higher self kalian ataupun juga dari spirit guide kalian. Dan ketiga itu kalian tuh bisa dapetin dengan harga yang telah tertera di layar ya. Harga sama member sama non member beda. Kapan lagi gitu guys kalian bisa dapat 3 reading.
dengan harga segitu gitu. Ya untuk informasi, biasanya reading aku tuh satu reading 70.000 gitu. Oke, kalau misalnya kalian masih pengen ngeliat gitu ya untuk layanan readingku, kalian bisa kepoin di website aku gitu. Oh ya, dan kemudian untuk fortune tellingnya itu modalnya kayak gini, karena aku akan buat PDF gitu. Oke, ini untuk sekedar informasi ataupun saran ya untuk kalian yang bingung fokusnya kemana gitu. Fokuslah niklu, fokuslah ke hal-hal yang terkait keluarga kalian dulu, hal yang bisa kalian bantu di keluarga ataupun komunitas kalian kayak gitu, karena ini adalah terkait dengan memperkuat komunitas. Bukan hanya, jadi kemajuan kalian itu bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi ini adalah energi kolektif, adalah energi maju bersama-sama komunitas ataupun teman kalian begitu. Jadi kayak bukan secara individual aja, kalau nggak teman ya keluarga, pasangan juga mungkin gitu, tapi lebih ke arah keluarga sih kalau ditanya yang mana lebih gede energinya. Nah, ada mountain ya di sini yang kebalik, jadi memang potensi kalian nih bakal naik, potensi kalian bakal kegali juga, bakal tahu gitu loh potensi terbaik kalian itu apa. Cuma tahu jalannya, caranya kalian tahu itu memang kalian perlu tekun dulu sama hal yang kalian kerjakan sekarang gitu. Nanti juga intuisinya tuh datang kayak apa ya, seperti orang yang membawakan pesan gitu, atau kayak pelangi yang tiba-tiba datang setelah hujan. Kalian nggak tahu kan, kadang setelah hujan tuh kadang ada pelangi, kadang enggak gitu ya, tiba-tiba ada pelangi gitu. Jadi kayak sesuatu yang tidak terduga-duga, pesan itu datang dari sesuatu yang kalian nggak kalian duga-duga gitu, baik itu dari internal ataupun juga dari eksternal, tentang ini gunung 21. Jadi kayak misi jiwa kalian, kenapa kalian lahir di bumi kayak gitu, potensi apa yang masih bisa kalian kembangkan tuh. Oke, jadi itu aja ya untuk keberuntungan kalian yang akan datang di tahun macan atau di tahun harimau ini untuk orang-orang yang memilih pembacaan ketiga. Oke, terima kasih telah menonton ya. Bye bye, semoga benar-benar terjadi untuk hal yang positif.